Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien. Sejak terbukanya alam pembangunan Indonesia untuk menerima secara bebas dan masuknya bantuan atau investasi dan teknologi dari dunia internasional, tidaklah dapat dihindarkan lagi timbulnya kemajuan atau perkembangan yang pesat akan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merta terapannya. Dalam dunia konstruksi, kehadiran dua lembaga yaitu Quantity Superior dan Construction Management, yang pertama dari kawasan Inggris dan yang kedua dari kawasan Amerika, telah memberikan pola baru dalam sistem teknik pengelolaan bangunan atau metode dalam proses pembangunan konstruksi di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Indonesia makin pesat dan makin kompleks. Pemisahan menurut sektor usaha tersebut ternyata dirasakan terlalu lepas satu dengan yang lain, terutama karena desakan waktu dan dalam kebutuhan pembangunan, di mana pembangunan fisik telah harus dimulai sebelum perencanaan lengkap selesai. Keterlepasan satu dengan yang lain ini mengakibatkan kekaburan mengenai pengendalian biaya keselarasan pelaksanaan. Keadaan inilah menimbulkan keinginan untuk mempunyai sesuatu yang mengandung kemampuan melakukan koordinasi dan pengendalian pembangunan meskipun perencanaan belum selesai. Lalu, mengingat sangat besarnya penghematan waktu dan biaya yang diperoleh dari penerapan sistem manajemen konstruksi dan peningkatan kualitas kerja, maka sudah selayaknya sistem manajemen konstruksi diterapkan dalam proses pembangunan industri konstruksi. Hal ini lebih-lebih lagi terasa pentingnya bila diingat bahwa modal atau dana yang dipunyai untuk pembangunan di Indonesia terbatas adanya. Maka sangat penting artinya untuk dapat mencapai volume pembangunan yang lebih besar dengan dana yang sama tadi. Pada kesempatan kali ini juga akan lebih dibahas mengenai bagaimanakah penerapan dan manfaat sistem manajemen konstruksi dalam proses pembangunan industri konstruksi. Hal ini memiliki manfaat, yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan dan manfaat sistem manajemen konstruksi pada dunia konstruksi di Indonesia sebagai alternatif sistem atau pola pengelolaan proses pembangunan industri konstruksi yang dapat digunakan dan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam optimasi suatu pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Lalu membahas mengenai tema yang saya ambil, yaitu pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien, maka sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu proyek. Proyek sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide yang mempunyai dimensi fisik, biaya, dan waktu. Untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide tersebut tergantung kepada faktor manusia yang mendukungnya, seperti naluri ingin berkembang dan sasarannya, penelitian dan pengamatan, serta budidaya dan rasa. Selain faktor manusia tersebut sebagai faktor yang menunjang, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi dan membatasinya seperti situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan hankamna, serta kesejahteraan atau kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai manajemen. Manajemen sendiri adalah semua usaha atau upaya untuk memanfaatkan sumber daya bagi tercapainya tujuan dengan cara-cara yang efisien dan efektif. Dalam melaksanakan manajemen terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan karena saling berkaitan satu sama yang lain agar tujuan manajemen tersebut tercapai, yaitu perencanaan atau planning, organisasi koordinasi, pengawasan atau kontrol, penentuan atau discussion. Selanjutnya, industri konstruksi. Industri konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses membangun di bidang konstruksi yang mempunyai dimensi fisik, biaya, dan waktu. Garis besar proses pembangunan industri konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan cetusan gagasan atau ide akan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, studi pendahuluan untuk pengembangan gagasan. Yang ketiga, feasibility study. Yang keempat, penyelidikan dan penelitian untuk mendukung hasil feasibility study dan rancangan yang akan dibuat. Yang kelima yaitu rancangan atau desain. Yang keenam yaitu persiapan pelaksanaan. Dan yang ketujuh yaitu operasional dan pemeliharaan.
Untuk mendukung berhasilnya proses tersebut, baik secara menyeluruh maupun tahap demi tahap, agar mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan teknik pengelolaan secara sistematis. Dari perincian proses tersebut akan dapat diuraikan disiplin-disiplin yang harus diadakan. Disiplin-disiplin yang harus diadakan ini adalah salah satu yang akan menentukan teknik pengelolaan selanjutnya, yaitu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah suatu bentuk atau cara dalam proses pembangunan industri konstruksi di mana tahapan perencanaan dan pelaksanaan diperlukan sebagai suatu keterpaduan atau kesatuan sistem membangun. Sedangkan manajemen konstruksi adalah suatu badan atau lembaga multidisiplin profesional, tangguh dan independen yang bekerja untuk pemilik proyek dari saat awal perencanaan sampai pengoperasian proyek untuk mencapai hasil yang optimal dalam aspek waktu, biaya, dan kualitas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang peranan manajemen konstruksi. Yang paling ideal, manajemen konstruksi sudah mulai bekerja pada waktu pemilik proyek telah selesai dengan studi kelayakannya dan mengambil keputusan untuk membangun. Pekerjaan-pekerjaan yang harus sudah selesai sebelum manajemen konstruksi mulai bekerja adalah yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk membangun, yaitu meliputi studi kelayakan, pendanaan, dan perjanjian usaha. Proses pembangunan dalam industri konstruksi ini terdiri atas beberapa tahap, yang mana manajemen konstruksi dapat berperan dalam tahapan tersebut. Tahapan dan peranan manajemen konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua yaitu yang pertama yaitu tahap perancangan, yang kedua yaitu tahap perencanaan, yang ketiga yaitu tahap pelelangan, yang keempat yaitu tahap pelaksanaan, dan yang kelima adalah tahap sesudah pelaksanaan. Yaitu tinjauan penerapannya, yaitu kegiatan manajemen konstruksi sebagai kegiatan yang terpadu. Sari unsur-unsur yang terikat di dalamnya seperti telah diuraikan pada bagian yang terdahulu. Semua diarahkan untuk mencapai penyelesaian konstruksi secara efisien dan efektif berdasarkan langkah-langkah penting dalam manajemen yang dikaitkan dengan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan industri konstruksi. Dalam penerapan manajemen konstruksi, kita kenal berbagai tahapan dan kelompok fungsi manajemen, diantaranya adalah yang pertama yaitu planning yang meliputi forecasting, sasaran, kebijakan, program, jadwal, prosedur, dan anggaran. Yang kedua yaitu pengorganisasian yang meliputi identifikasi dan pengelompokan kerja, batasan, dan pendelegasian wewenang atau tanggung jawab, dan penciptaan hubungan kerja. Lalu yang nomor tiga yaitu koordinasi yang meliputi keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan. Yang keempat yaitu motivasi yang meliputi pemilihan, pelaksanaan, penilaian, dan penghargaan, pendidikan dan latihan, pengarahan, dan konsultasi. Yang kelima yaitu pengawasan yang meliputi standar karya, pengukuran, penilaian karya, dan tindakan koreksi. Pada suatu tahapan kegiatan pembangunan industri konstruksi, maka rancangan atau desain yang harus dilaksanakan membutuhkan sumber daya, yaitu tenaga manusia, uang, peralatan atau tenaga mesin, bahan bangunan atau material, dan metode. Pada saat membangun pengaruh lingkungan sangat menentukan tinggi rendahnya biaya dan singkat panjangnya waktu pelaksanaan. Untuk menghasilkan bangunan yang efisien dan efektif, dibutuhkan teknik pengelolaan proyek yang ditunjang oleh dasar-dasar manajemen, analisa sistem metode, ekonomi teknik, dan lain sebagainya. Dengan hal seperti di atas, akan didapat cara teknik pengelolaan yang terarah karena alat ini adalah merupakan cara pendekatan masalah engineering yang berhubungan mengenai analisa waktu, analisa biaya, cost control, quality control, critical parts method, metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengendalian sumber daya dalam pembangunan industri konstruksi secara optimal untuk mencapai sasaran atau target. Pengaturan di bidang industri konstruksi pada umumnya dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya di bidang manajemen konstruksi. Telah 2 kali dikeluarkan surat keputusan Dirjen Cipta Karya, yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai manajemen konstruksi. Sementara ini pola yang diikuti oleh Direktorat Tata Bangunan Departemen PU. Berdasarkan hal tersebut, bahkan direncanakan untuk semua proyek yang mempunyai nilai relatif besar dan kompleksitas pekerjaan konstruksinya dicenderungkan untuk menggunakan manajemen konstruksi.
tinjauan manfaatnya yaitu adanya second opinion oleh manajemen konstruksi dari review terhadap studi kelayakan serta perkembangan dasar-dasar asumsinya, dan dari review terhadap perencanaan dari segi manfaat, fungsi, dan biayanya, maka akan lebih diperoleh efisiensi dan efektivitas bangunannya. Dengan dilepasnya sistem kontraktor utama yang selayaknya mengambil laba dari hasil kontraktor, maka biaya seluruhnya proyek akan lebih kecil karena fee manajemen konstruksi akan tetap lebih kecil dari rencana merincian laba terhadap kontraktornya. Manajemen proyek dilakukan oleh manajemen konstruksi dengan menyatukan tahap perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan dalam satu kesatuan sistem yang utuh dan terpadu. Kontrak-kontrak dapat diatur dengan kondisi spesialisasi masing-masing pihak yang terlibat, yaitu para kontraktor, arsitek, engineering, supplier, dan lain-lain, serta kontraktor yang tidak bekerja dengan baik dapat diganti tanpa perlu mengganti seluruh kontraktor. Lalu, efisiensi waktu dan biaya. Perbandingan antara sistem manajemen konstruksi dengan sistem tradisional dari segi waktu akan dapat penyelesaian proyek lebih cepat sehingga terjadi penghematan waktu pada penerapan sistem manajemen konstruksi dalam proses pembangunan industri konstruksi sebagai gambar yang akan saya tampilkan. Lalu tinjauan dari efisiensi biaya, perbandingan antara sistem manajemen konstruksi dengan sistem tradisional dari segi biaya akan didapat biaya proyek lebih rendah sehingga terjadi penghematan biaya pada penerapan sistem manajemen konstruksi dalam proses pembangunan industri konstruksi. Lalu kesimpulannya yaitu pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien dapat diperoleh dari manajemen proyek yang baik. Karena manajemen proyek yang baik dapat menciptakan proyek lebih efektif dan efisien, baik dari segi biaya maupun dari segi waktu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.